Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sangat bahagia sekali ya. Kenapa? Karena kita masih diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, masih diberikan semangat untuk menjalani aktivitas, dan semoga semangat kita ini awet sampai nanti sesi diseminasi dari saya akan selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Biar tidak ngantuk, saya ingin kawan kita yang memimpin doa. Silakan, siapa kira-kira? Pak Heru. Silakan Pak Heru. Ini salah satu bisa kami perkenalkan ya, Pak Heru ini teman sejawat saya yang sangat solid dalam bidang apapun. Silakan Pak Heru. Iya Pak, dipencet. Oke kawan-kawan. Sini Bapak, sini Bapak. Nggak kena kamera nanti, sini Bapak. Dapat lagi betul Pak. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kawan-kawan, marilah segera berdoa. Clear, Pak. Oke, teman-teman, agar acara hari ini lancar, kita berdoa dulu, meminta kepada Allah, mudah-mudahan diperlancar sama Allah. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ada doa yang dilafalkan. Ekspektasi tidak seperti kenyataan, tapi tidak apa-apa ya. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita minta kepada Allah dikabulkan. Baik, sebelumnya akan saya perkenalkan kembali. Nama saya Muhammad Arif Naifi, dan juga ini sama seperti presentasi yang sebelumnya dan nanti juga sama. Yang sebelumnya sudah ada Pak Andri, ada Pak Dimas dan sebagainya, dan nantinya juga ada Bu Tiara, Bu Desi, nanti juga akan menyampaikan hal yang sama. Cuman hari ini saya akan memberikan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kira-kira tujuan dari pertemuan hari ini adalah diseminasi. Adakah Bapak Ibu bisa membantu saya memaknai diseminasi? Kebetulan di sini ada Bapak Widi. Oh bukan ya, ada Bu Desi. Bu Desi, namanya kan Bu Desi. Kegiatan hari ini kan diseminasi. Kira-kira artinya apa Bu? Bu Desi. Cluenya menyebar. Cluenya menyebar. Kira-kira apa? Bagi praktik baik, menyebarluaskan ide atau gagasan. Betul. Artinya di sini terkait dengan budaya positif berarti membagikan praktik baik. Menyebarluaskan ide atau gagasan hari ini, berbagi praktik baik tentang apa? Budaya positif. Terima kasih Bu Desi di sekolah. Ya. Juga ini salah satu bentuk kewajiban saya untuk memenuhi tugas di modul 1.4 CGP kali ini CGP angkatan ke-10. Lanjut ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu, yang sudah kami pelajari pada saat belajar di CGP, Bu Yulia, Pak Widi, dan Pak Heru. Yang pertama yang kami pelajari adalah perubahan paradigma belajar. Dimaksud apa? Kita sebelum belajar di CGP, kita kesulitan dalam rangka menentukan modul atau menentukan teknik atau metode pembelajaran, karena kita selalu berpusat pada guru. Ya, teacher center katanya Bu Tiara. Terima kasih. Jadi murid ya kita suruh masuk di kelas, suruh berdoa, suruh mengerjakan tugas sesuai KPD, sudah itu aja, selesai. Kita nilai dan kita berikan apresiasi hanya berupa nilai itu saja. Sudah, itu yang saya rasakan. Nah, setelah mengikuti CGP, akhirnya kita dikenalkan juga yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan.
Setelah itu ada keyakinan kelas. Apa nilai kebajikan, disiplin positif, keyakinan kelas. Kita pelajari bersama-sama nanti pelan-pelan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Sejauh ini yang kita pelajari, yang kita tahu bahwa kebutuhan manusia mulai hanya primer, sekunder, tersier. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan saksikan lagi. Juga ada peran motivasi perilaku manusia yang menjadi penentu dalam kita untuk memutuskan sebuah keputusan apapun. Karena kita sebagai manusia yang lumrah tentunya punya sesuatu yang kurang. Akhirnya ketika kita mempelajari di sini, semakin banyak mempelajari, ternyata kita semakin merasa jauh dari sempurna gitu loh. Selanjutnya posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Awas jangan sampai salah mengucapnya. Ya Pak Heru. Ya Pak. Apa biasanya Pak Heru segitiga apa? Reboisasi. Berbahaya ya. Lanjut kita materi selanjutnya. Nah, ini yang kami maksud perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nanti jikalau memang kita diberi kesempatan, kita bisa Bapak Ibu nanti kita di sekolah nyusun sebuah perubahan yang nyata supaya anak didik kita ini benar-benar mendapatkan perhatian yang penuh. Jadi semacam itulah tujuan untuknya untuk diferensiasi. Lanjut. Selanjutnya adalah disiplin positif. Tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Gajah Dewantara seperti yang sudah kita ketahui bersama. SMP Negeri 1 kan sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, tujuannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama mandiri, 2 beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kita sudah banyak sekali melakukannya atau menjalankan kegiatan yang mencerminkan pendidikan profil pelajar Pancasila. Salah satunya P5 kita kemarin ada pentas seni, anak-anak setiap kelas kan menampilkan kreativitasnya masing-masing ya. Nah, itu salah satu bentuk tekad atau bentuk bentuk semangat SMP Negeri 1 belajar kurikulum merdeka. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah disiplin positif. Dari kata disiplin. Disiplin itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah yang konsisten, ya, konsisten. Tapi yang positif, bukan konsisten yang buruk. Misalkan di kelas tidur, datang ke sekolah terlambat. Ini kan tidak positif. Ini jangan dijadikan disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya merujuk pada tanggung jawab apa yang diyakini. Juga memiliki tujuan untuk kita sebagai guru, yaitu salah satunya menciptakan peserta didik yang memiliki perilaku yang mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi dia yang memiliki motivasi di dalam dirinya sendiri, sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang saya lakukan ini adalah kebutuhan diri pribadi, bukan karena disuruh Pak Heru, Pak Andre, Pak Widi, Bu Yulia, Bu Tiara, Bu Desi, tapi karena dia itu butuh untuk saya datang ke sekolah tepat waktu, menghargai waktu. Itu adalah karakter saya. Saya berbaju rapi, saya pakai topi dan sebagainya. Ini karena ya inilah saya, anak SMP Negeri 1. Ini saya. Misalkan ini saya, si Makro, ini saya, si Heru dan sebagainya. Ya ini namanya internal, ini motivasinya, ini motivasi internal. Dan selanjutnya disiplin positif penerapannya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik untuk melakukan suatu kegiatan apapun tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Wes gak usah dikongkon. Ada tugas, dikasih tugas, misalkan kita ngasih materi sudah dirancang alurnya begini, dia sudah bisa jalan sendiri. Nah ini kalau kita sudah berhasil meyakinkan, memotivasi anak di awal pembelajaran, gampang nanti kita belajarnya sangat gampang sekali. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan saja? Nah sebelum jawab ini
saya punya sedikit game ya. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Sedangkan yang kita ketahui di beberapa fakta lapangan, yang kita tahu kan peraturan, dilarang. Kok rasanya gimana gitu ya? Kok bukan peraturan kelas saja? Yang umumnya itu kok menggunakan redaksi keyakinan kelas. Nah, untuk lebih jauh, saya punya game ya. Saya ingin kita bagi dua kelompok di sini ya. Nama gamenya adalah jika dan maka. Saya ambilkan kertasnya. Jika kau bertemu aku begini. Jika dan seterusnya. Nah, saya ingin ini ibu-ibu menuliskan jika panjenengan menjadi apa, atau jika panjenengan ini menginginkan apa, tulis jika saya adalah, jika kondisinya seperti ini, tulis jikanya ya. Bapak-bapak menuliskan maka. Kira-kira harapannya guru-guru SMP 1 ini sama enggak dengan jawabannya antara ibu-ibu dan bapak-bapak? Saya tantang, bisa berikan satu kertas. Oke, satu ya. Selanjutnya Mas Budi. Ada pulpen Mas? Ada. Pak Heru? Pulpen ada? Oh iya. Maka tulis dua kalimat maka ya. Jadi jika bla 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 bla, maka bapak maka saya akan, maka menjadi, maka terserah. Mari kita gabungkan bagaimana jadinya. Dua kalimat ya. Ya, dua kalimat. Satu, jika saya menjadi polisi, atau jika saya adalah guru, jika terserah atau apapun, maka saya, nanti kita gabungkan coba. Jika, ya silakan bebas saja Bu Yulia. Jika setidaknya kan masih ingat ya cita-cita waktu kecil kan gitu, bisa, atau harapan hari ini, atau kegiatan hari ini, atau suatu hal yang disesali barangkali. Dua kalimat. Kalimat pertama aja, maka bla bla bla. Selanjutnya maka bla bla bla. Jika menjadi guru, kok disampaikan, jangan rahasia Bu. Jika, ini satu berarti. Selanjutnya terserah. Jika apa? Tentang keadaan, tentang apapun wis, bebas ya. Silakan. Makanya dua Pak. Makanya dua. Satu nggak bisa Pak. Dua Mas. Sudah? Baik, kalau sudah kita coba dibaca yang keras ya. Nah, ini partnernya Pak Heru sama Bu Desi. Ya. Mas Widi dengan Bu Tiara, Pak Widi dengan Bu Yulia, ya. Bu Tiara dengan Pak Andri, ya. Andri apa Andriu? Andri. Ya. Siap, Bu Desi? Masih dapat satu. Yuk. Tim kok yang sowe ngomongin dikat. Sudah? Siap? Yuk. Sini. Akhirnya sudah? Wah, sowe betul. Ayo Pak. Maka oh satu udah sanggup, dua ya wes, apa? Ya wes. Ini sama guru PKI ya. Oke siap, Bu Desi dibaca. Jika saya suka menggambar, Maka
maka akan berubah dunia. Jika saya suka menggambar, maka akan berubah dunia. Kira-kira dunia seperti apa? Lanjut, Bu Tiara. Jika saya bisa terbang, Jika saya bisa terbang, Pak Andi. Maka saya Akan bahagia sesuai cita-cita. Bodoh ya. Jika saya bisa terbang, maka saya akan bahagia. Ada komintri, ada komintri. Ayo, sekarang Bu Julia. jika saya berolahraga, Nah, ini jawabannya. Maka saya akan menjadi orang jujur. Jika saya berolahraga akan menjadi orang jujur, ya kurang lebih. Nah ini yang kita harapkan nanti anak-anak kita itu punya impian yang seperti ini Bapak Ibu. Jika terus jadi apa, kita kirim waktu kelas. Jika menjadi polisi, cita-citanya apa? Oh saya akan menilang seluruh orang Tulung Agung, misalnya gitu. Wah pasti punya dendam tersendiri. Satu lagi ya, terakhir ya, satu lagi ya. Siap ya? Ayo siapa? Pak Heru ayo. Oh, masih satu Pak, belum ada tambahan. Aduh, yang siap ini Bu Tiara. Bu Tiara lagi masih. Masalahnya diajak lagi. Oh diganti ya, Bu Tiara dengan Pak Widi. Sekarang ya. Bu Yulia dengan Pak Andre. Oke, Bu Desi nganggur. Pasangannya masih ada siap. Pak Heru. Ya, lanjut ke Bu Tiara. Ayo. jika saya menjadi orang yang kaya, Saya akan menjadi pendidik yang Maka maka saya akan menjadi anak-anak menjadi lebih baik. Aduh, jika saya menjadi orang kaya, yang jadi pendidik yang baik. Oh, gitu Mas. Nanti dikasih samu, kasih apresiasi gitu ya. Baik. Terakhir, Bu Yulia. jika saya mau makan, Maka saya akan sedih sekali. Jika saya makan akan jadi sedih sekali. Nah, kira-kira Bapak Ibu, nah itu lah. Artinya keyakinan kita ini kan, oh ini jodoh enggak, kan kayak gitu ya, semacam chemistry ada. Makanya kita sebagai guru harus punya chemistry dengan murid-muridnya pengennya, Pak saya ingin menjadi polisi. Oh gitu ya, nah kita selanjutnya kita yang jadi fasilitatornya bagaimana? Nah inilah dia. Nah, coba kira-kira Bapak Ibu tipe yang mana itu kira-kira? Bukan aku tak tertarik dengan kata rayumu. Saat matamu merayu, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau berbicara, ku merasa di dada. Kondisi cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih Oh sudah. Kira-kira guru yang kita hidupkan ada di sini Pak? Kira-kira. Tidak ada ya. Sebenarnya ada videonya yang waktu dia hamil di dalam kelas. Ya, ini hanya intermezzo Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira kita kalau jadi guru nanti jadi seperti apa? Yang ini yang kita inginkan ya seperti ini loh Bapak Ibu yang kita pelajari kemarin di CGP 1 keyakinan kelas yang lebih rinci dan konkret biar apa anak-anak dan bingung. Keyakinannya apa saja dan sebagainya, pernyataan-pernyataan bagaimana bisa panjenengan baca langsung di sini. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif,
kelas menjadi terapkan lingkungan tersebut bisa sesuai dengan kondisi, berkontribusi semuanya, dan yang kita dambakan seperti ini kondisi yang ideal kita inginkan. Pertama, selamat datang Bu Rizky, langsung duduk di dekatnya Pak Widi bisa, Nah, dari budaya positif ini sebenarnya apa toh? Kita hanya ingin memiliki kelas yang sesuai dengan impian kita, Bapak Ibu. Yang impiannya bagaimana? Kelas yang kondusif, yang punya semangat belajar tinggi, yang memiliki kesadaran tentang kebersihan, sopan santun dan sebagainya. Nah, kalau sudah semua tercapai, nanti kita akan menuju yang namanya Merdeka Belajar. Karena kenapa? Karena setiap kayak kita lakukan nanti kan komunikasinya tidak searah, tapi dari segala arah. Yang kita harapkan budaya positif yang seperti ini. Apakah setelah kita sudah? Ada yang berani menjawab? Mungkin berpresentasinya sudah. Ya, presentasinya sudah, tapi belum maksimal. Nah, Jadi, Bapak Ibu, setelah mengetahui makna keyakinan kelas yang secara utuh dari presentasi sebelumnya, mari kita simak cara merumuskan keyakinan kelas berikut ini. Lanjut. 1. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi, guru di sini dapat mengajak siswa untuk menuliskan keyakinannya atau pertanyaan universal yang mereka inginkan selama proses pembelajaran 1 semester ke depan. Hal ini sangat penting Bapak Ibu untuk menampung keinginan siswa agar lebih semangat dalam belajar. Nah, ini bisa ya. Jadi kita giring anak-anak untuk menulis kira-kira mereka punya impian di kelas itu kayak apa, suasananya kayak apa, kelasnya bagaimana, suasana yang bagaimana, lingkungan yang bagaimana. Nah, itu kita giring anak-anak untuk menuliskan satu impiannya, bisa menggunakan kertas post-it dan nanti kita pajang seperti ini di seperti yang saya tunjukkan ini di dokumentasi ini. Anak-anak menulis keyakinannya kepada impiannya masing-masing bahwa mereka yang memimpikan kelas yang bagaimana. Ada yang menulis ini saya golongkan menjadi sesuai dengan jenisnya. 1, ini menginginkan kelasnya bersih, ada menginginkan ada yang ini apa? Menginginkan kerukunan di kelas. Ini kelompoknya dijadikan satu jadi kerukunan. Ini ada yang menginginkan kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif maksudnya ini yang nulis ini atau kelas yang tidak ada pembulian. Oh ya, kelas yang tidak ada pembulian. Ini ada yang menginginkan kelasnya nanti tidak ada perbedaan latar belakang. Oh ya, terus ada juga nih yang menginginkan suasana kelasnya itu tidak ada rasa takut saat mengerjakan, saat menjawab soal-soal atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Ada. Nah ini saya akhirnya menggolongkan juga ini nanti sesuai dengan jenisnya. Ada juga ini yang anak-anak yang saling menyayangi antara guru dan murid. Ada yang ingin dihargai oleh guru ketika berpendapat. Ada. Terus ada yang ingin ada yang ingin pembelajaran dimulai
tepat waktu. Berarti ini enggak, ini anaknya kemarin saya tanya kenapa, katanya dia bilang enggak, ini kalau ada yang terlambat biasanya itu gurunya marah-marah di kelas, terus akhirnya ada yang kalau belajar itu ada tertunda gitu. Nah, makanya bikinnya waktunya ya mulai pelajaran gitu. Oh ya, ini akhirnya dari semua ini saya golongkan. Yang pertama ini golongan yang menginginkan kelas yang bersih dan tertib. Yang kedua, kelas yang menginginkan adanya rasa persaudaraan. Terus kelas yang menginginkan yang kondusif dalam belajar. Nah, kebetulan dalam visi misi saya kemarin kan yaitu program S5, yaitu apa? Senyum, sapa, salim, sopan, dan santun. Nah, ini saya mengutarakan program ini, saya stimulasi anak-anak supaya kira-kira program saya ini berjalan dengan baik. Kira-kira apa ya? Apa impian yang muncul di situ? Apa keyakinan yang muncul? Apa? Ini anak-anak bilang kalau senyum, misalkan senyum ini berarti ya kita bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, dengan wajah ceria, tersenyum gitu. Dan sapa, salim, sopan, santun, anak-anak ini semua saya minta untuk menuliskan apa saja yang tampak pada kegiatan di apa ini S5. Nah, ini juga anak-anak juga menuliskan. Nah, selanjutnya setelah anak-anak menulis impian mereka di depan, terus kita golongkan. Nah, ini kita ulas setiap masing-masing dari golongan tadi. Misalkan menjaga kebersihan apa saja. Sekarang yang dikelompokkan menjadi keyakinan menjaga kebersihan dan ketertiban misalkan. Nah, ini apa saja yang bisa kita lakukan di situ, yang tampak apa kegiatannya. Oh, kelas bersih. Kita melihat ketika ada ngomong bersih, maka kelasnya bersih. Terus baunya wangi, apalagi supaya bersih dan wangi maka dibersihkan secara teratur. Berarti ada di sini nanti dari keyakinan menjaga kebersihan nanti muncul produknya yaitu apa? Jadwal weekend. Nah, terus ada keyakinan ketika di sini menjaga kebersihan juga nanti anak-anak juga akan apa yang dilakukan terhadap fasilitas yang di kelas, apa dijaga, dirawat. Terus yang untuk selain menjaga kelas juga menjaga diri sendiri toh, artinya harus pakai seragam yang bersih. Nah, ini dituliskan, anak-anak nulis sendiri di bukunya. Nah, untuk keyakinannya yang selanjutnya yaitu tentang persaudaraan. Apa saja kita dengan anak kelas 7C kemarin menggali lebih jauh bahwasanya apa yang bisa kita lakukan yang tampak oleh mata atau yang kita dengar atau yang bagus, yang idealnya apa, yang ada hubungannya dengan persaudaraan dan membantu antar sesama kira-kira apa. Oh, satu di sini ada yang namanya menghargai perbedaan pendapat. Terus ada yang pokoknya membantu tanpa pamrih. Nah, ada kita tulis. Nah, selanjutnya poin yang ketiga saya menggolongkan dengan anak-anak yang kemarin yaitu belajar yang kondusif. Saya kasihkan tambahan redaksi penuh antusias dan percaya diri. Jadi ini saya tawarkan apa ya, supaya kelasnya kondusif maka apa yang harus dipersiapkan? Selain kebersihan sudah, bersih sudah, badan pakai baju rapi, harum, wangi, kelas bersih, semua sudah. Apa yang belum? Berarti persiapan apa? Ya, anak-anak jawab apa? Ini apa namanya, belajar dulu. Oh iya. Nah, di sini ada juga anak-anak yang biar semangatnya belajarnya tinggi, anak-anak juga membuat catatan selama pembelajaran. Terus mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Terus berusaha untuk selalu bisa mengatur belajar dengan baik. Nah, ini yang keyakinan yang anak-anak tuliskan. Nah, ini yang saya tawarkan kemarin tentang program S5. Maka dari sini
kelas 7C merumuskan keyakinan kelasnya ada 1, 2, 3, dan 4. Ini langkah selanjutnya, Bapak Ibu, setelah menulis impian atau keyakinan, terus kita menggolongkan dan kita ulas. Selanjutnya kita pilih yang menjadi terpenting, intinya apa gitu. Selanjutnya kita ubah, misalkan ada kalimat atau kata-kata yang negatif, misalkan tidak boleh ada pembulian, ini ada ya, nah ini tidak boleh ada pembulian, kita ganti jadi kata-katanya apa, menjadi pelindung bagi teman yang dibully. Nah, kita menjadi pelindung bagi teman yang dibully, ini menjadi positif. Nah, ini ada yang lagi, tidak takut untuk berbuat salah. Berani kita buat positif, berani apa? Berani berbuat, berani berbuat kebaikan. Nah, ini ya, akhirnya kita ubah kalimat-kalimat yang negatif ini menjadi kalimat yang positif. Setelah itu kita cek kembali kesepakatan ini dan kita sepakat untuk dicetak, nantinya kita masukkan di pagur figura dan kita tanda tangan bersama. Gitu Bapak Ibu langkah-langkahnya. Kemarin waktu saya buat keyakinan kelas. Nah, ini mungkin bisa dipraktekkan Bapak Ibu, teman-teman atau yang belum pernah mencoba atau barangkali yang sudah pernah mencoba. Saya hanya bisa share informasi, share cerita. Ini yang kami lakukan pada saat membuat atau menyusun tentang keyakinan kelas. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis maupun fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ini pasti ada dasarnya kenapa kita melakukan seperti itu. Contoh, kita mau mengikuti CGP ini saja, apa kebutuhan dasar yang ingin kita penuhi? Oh, kita butuh ilmu. Berarti kita memenuhi kebutuhan dasar yang mana kira-kira? Salah satunya adalah ini. Satu, bertahan hidup. Ya. Ini manusiawi sekali dan sangat jamak lumrah, ya. Semua orang pasti ingin bertahan hidup. Nah, jangankan orang, hewan dan tumbuhan punya kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, ingin dihargai, ingin disayangi, ingin diperhatikan, maka disinilah dasar manusianya ingin disayangi. Kebebasan, bebas berpendapat, bebas berkreativitas apapun dan lain sebagainya. Selanjutnya kesenangan. Siapa bilang kita nggak punya kesenangan? Kita punya suatu kebutuhan yang penting juga, kesenangan. Nah, yang terakhir penguasaan. Dianggap berharga, bisa buat perbedaan, bisa menjadi pemangku kebijakan sebagai orang yang punya power. Nah, ini dia salah satu kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Sedangkan motivasinya, kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, tadi yang kita lihat waktu yang saya jelaskan di awal tadi, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ini bedanya. Kalau masih mengharapkan imbalan, kayak Pak Heru kan, ini kan guru agama. Pak, kalau kita beribadah mengharapkan surga dan neraka, termasuk motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik. Seharusnya kita beribadah bagaimana, Pak? Ya gimana, Pak? Ya tetap gimana, Pak? Tetap mengharap imbalan. Tetap mengharap imbalan. Namanya manusia itu tidak bisa tanpa itu. Oh ya. Ya bisanya mengurangi aja lah. Oh, berarti Pak Heru meyakini bahwasanya tidak apa-apa lah ada ekstrinsik ya. Tapi kan tetap pada akhirnya nanti ya kita pasti harus sampai ke sini, Pak. Ya. Makrifatullah katanya gitu ya. Betul enggak? Ya. Apa terlebih kita lah itu. Karena kebenarannya seperti itu, Pak. Iya. Lillahi ta'ala, Pak. Lillahi ta'ala. Iya, betul. Ikhlas berawal. Itu motor depan, Pak, ikhlas bawah.
Bapak Ibu, kita tiba di materi di mana ada suatu kondisi yang dinamakan hukuman, ada suatu kondisi dinamakan konsekuensi, dan yang tiga adalah restitusi, bukan dureski ya, duresti, namanya restitusi. Hukuman, Pak Heru biasanya kalau ada muridnya yang terlambat, apa yang dilakukan Pak Heru? Iya Pak. Saya tanya dulu motif keterlambatannya. Sungguh bijaksana ya motif. Kira-kira motifnya yang misalkan motifnya karena di rumah bangun kesiangan, kira-kira yang dilakukan apa kira-kira? Ya kalau bangun kesiangan itu ya kadang saya juga kesiangan Pak. Kadang saya juga kesiangan. Nah ini yang harus kita pakai yang ini ya. Sudah, nggak usah kenapa harus pakai hukuman, konsekuensi, apa yang lebih baik kita menggunakan ini. Kenapa kalau lebih baik? Ya, satu, proses menciptakan kondisi ini untuk memperbaiki kesalahannya dengan restitusi itu lebih efektif daripada kita marah-marah dan kita nggak bisa berpikir tegas. Nanti akan terjadi kalau misalnya dokter salah resep bisa mati langsung, kalau guru enggak, jangan panjangnya Bapak. Oke, lanjut. Kalau kita nggak hati-hati, maka kita harus melihat situasi dengan baik. Supaya kita bisa melihat situasi dengan baik sebagai guru, maka kita harus tahu posisi kita sebagai apa. Apa sebagai penghukum, apa sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, ataukah manajer. Kira-kira yang lebih baik kita sebagai guru sebaiknya jadi apa, Bu Desi? Sebagai manajer. Kenapa harus sebagai manajer? Karena di sini kita sebagai guru tentunya kita harus menuntun. Artinya kalau ada anak yang salah, kita identifikasi dulu kesalahannya itu karena apa. Kemudian setelah itu nanti bersama-sama anak tersebut kita ajak untuk mencari solusinya dari permasalahan yang dia hadapi, seperti itu. Tangan untuk Desi. Tadi Pak Heru juga sebenarnya sudah menyampaikan ini. Berarti Pak Heru sudah bisa dikatakan manajer. Karena kalau namanya manajer itu ya seperti itu. Nah, ini yang sebagai penghukum ya. Ini sebagai penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak Ibu, ini contoh studi kasus ketika guru posisinya sebagai kontrol apa? Penghukum, ya, sebagai penghukum. Maka kita bisa mendeskripsikan posisi penghukum itu salah satunya tadi di film itu kita melihat ada guru yang sedang menghardik
menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, dan menunjukkan adanya hukuman verbal. Hukuman verbal itu seperti apa toh? Yang kita dengan mengintimidasi kata-kata yang tidak enak, tidak nyaman, didengarkan tidak enak. Misalkan Amit ya, kadang ada yang sampai marah-marah kan. Nah, kamu ini budek apa? Tuli apa? Nah, ini tidak enak ya. Saya kira kalau kita jadi murid mendengarkan guru mengatakan ke kita seperti itu kan pasti kan tidak nyaman jadinya. Yang ada kita malah lost respect ke gurunya, kita nggak sungkan, kita nggak menjadi apa ya? Kita lost wibawa juga ya, nggak punya wibawa. Nah, dampak posisi hukum ini akhirnya murid itu menjadi pemberontak. Kenapa? Karena sudah dari awal dia nggak hormat pada kita. Percuma kan? Sudah dibuatkan keyakinan kelas yang baik, yang seperti tadi contohnya, ya bersikap sopan pada guru salah satunya. Tapi karena kita tidak menghargai anak-anak menjadi jiwa pemberontak. Dan dampak terparahnya pelajaran yang kita ampuh tidak akan sukses. Kenapa? Begitu kita masuk kelas, ya, masuk kelas. Misalkan saya jadi orang yang tipe pemukul, wah, kamu harus teguh. Penting. Ini dalam hati anak-anak itu berjamaah mengatakan yang sama. Uji aku tak seneng aku semuanya. Turun aku gaya turu. Nah, ketika anak-anak sudah memunculkan niat-niat jahat di waktu kita masuk di kelas, maka ketika kita sedang di KBM, kita akan banyak menemukan hambatan dan permasalahan di pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu pernah merasakan seperti ini, ya kan? Selanjutnya, tipe yang membuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kira-kira ketika Naren ini masuk kelas, kalimat yang disampaikan ketika dia bercerita dengan temannya apa? Kira-kira mungkin bisa mewakili Bu Pak Widi, nyantuk kayaknya Pak Widi ya. Kira-kira apa Pak Andre ketika anak-anak masuk di kelas setelah dibuat rasa bersalah seperti ini? Ya, Naren merasa menyesal. Yang disampaikan ke temannya ceritanya gimana kira-kira? Ya, takut kalau tadi gurunya kan bilang untuk bisa jantungan, jadi Naren seolah-olah dia merasa bersalah dan bercerita untuk tidak mengulanginya lagi supaya di dalam budaya positif itu akan bisa terwujud lah. Yang menyesalkan menyesal, tapi motivasinya lain ya. Jadi yang disampaikan Bapak Andri kurang lebih seperti ini. Cenderung menurut sebenarnya guru yang memiliki tipe membuat merasa bersalah ini berbeda kayak hukum tadi. Enggak langsung marah-marah. Sudah kamu, misalnya Pak Widi kan guru olahraga, ini datang terlambat. Sudah kamu sekarang cukup diam di situ, angkat kaki, tangan diangkat, lidah dijulurkan. Begini ya kan, teman-temannya tertawa. Wah,
Demikian juga kalau penghukum. Memang agak sedikit lembut sih, tapi ya sebenarnya sama saja ya, karena dampaknya anak menjadi rendah diri, minder, ya. Dan dia nanti lama-kelamaan ketika dia misalkan gagal memperbaiki dirinya, dia akan jauh. Akhirnya anaknya kan menjadi kayak apa ya, orang yang jiwanya sedang tersakiti gitu ya. Selanjutnya ini Bapak Ibu tipe yang guru sebagai teman. Masih naran ya, jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu. Apakah semakin lembut lagi dialognya si ibu? Oh ini ekspresi marahnya masih ada ya. Nah, dari sini si murid sudah menunjukkan. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya, Iya, Bu. kita sayang sekarang. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bikin seneng ibu. Kata kuncinya bikin seneng ibu. Bayangkan kita sebagai orang tua bikin senang saya. Anak-anak, ya kalau anak-anaknya simpatik ke kita, kalau enggak kan receh jadinya, ya kan? Gitu Bapak Ibu. Kira-kira penjelasannya ini. Kalau kita posisinya teman, ya memang ya kita terkesan akrab, receh gitu kan, jadi gak gaul gitu. Tapi dampaknya Bapak Ibu, ya tadi sudah dipanggil aduh, Naren, aduh, ada ekspresi aduh. Ini sudah menunjukkan bahwa anak ketika Naren, aduh, ini si bocah sudah merasa gak nyaman dengan kita. Akhirnya murid tidak bisa mandiri. Bayangkan kalau misalkan gurunya tadi dipindah tugas, apa enggak anak ini akan tersakiti kehilangan teman? Aku dengan sosok guru juga sosok teman, ini akan menjadi oleng anaknya nanti, ya oleng, tidak baik ya. Ini selanjutnya jika sebagai pemantau, apakah ada perbedaan? Masih naran ya, Pak Heru? Oke Pak. Harusnya Pak Heru ya, Heru. Naren, Nah, ini Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. lagi-lagi ekspresi yang sangat terpaksa. Ya. Artinya, jadi Bapak Ibu sudah melihat tadi kan ada video posisinya guru sebagai pemantau. Di sini kita melihat sudah ada penurunan tensi saat berbicara ya gurunya tadi ketika menghadapi Naren yang terlambat sekolah, suaranya agak datar, terus emosinya sudah turun, tapi juga ini dampaknya masih negatifnya. Anak-anak menjadi tidak sepenuhnya percaya diri sendiri, seperti itu. Nah, kita lihat video selanjutnya, oke? Sekarang posisi guru menjadi seorang manajer. Masih Naren.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, memang kita seharusnya juga sadar ya, mulai saat ini kita harus menjadi guru yang pada posisi sebagai manajer, ya, dengan bersuara yang netral, damai, tidak menggunakan nada tinggi, dan yang lebih penting apa? Bahasa tubuh kita. Kalau kita bahasa tubuhnya sudah kelihatan garang, anak-anak sudah enggak, takut, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah dengan wajah damai, anak akan menjadi percaya diri. Wah, ini saya pasti akan mendapatkan solusi. Kira-kira apa dari itu tadi? Salah satunya apa opsinya? Kira-kira yang membangunkan siapa yang bisa bantu? Kakak saya Bu. Siapa lagi? Ibu saya Bu. Terus menghadirkan opsi tambahan. Kapan mulai setel alarmnya? Nanti Bu, pulang sekolah segera saya lakukan. Nah, artinya posisi sebagai manajer ini guru membersamai murid untuk mencari solusi bersama. Nah, kita cek ya untuk pemahaman kita hari ini apakah sudah sesuai ekspektasi. Saya kecewa sekali dengan kamu Andi. Kira-kira posisi guru sebagai kontrol apa? Silakan, yang mungkin bisa bantu jawab. Pembuat merasa bersalah. Kita cek ya. Iya, betul. Selanjutnya, selalu saja kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Kontrol apa ini? Patri, hukum, bener? Iya, betul, hukum. Selanjutnya, apa sanksi dari kesalahan yang kamu lakukan? Apa ini? Mantau? Ya. Mantau. Coba cek lagi. Wih, ini keren, ini Bu Tiara smart sekali ya. Terakhir ini gongnya ini. Gongnya ini kalau nggak bener, artinya desiminasi saya kali ini gagal ya. Kira-kira Pak Heru. Ini teman yang sangat saya dambakan di setiap kegiatan setiap hari ini. Apa yang akan kamu lakukan? Misalkan Pak Heru jadi murid, jadi guru. Bertanya seperti ini, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini Pak Heru? Kira-kira kontrol apa Pak? Manajer, yakin? Coba cek. Luar biasa. Tepuk tangan Pak Heru. Pak Heru, sudah Pak Heru. Tidak ada Pak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nih Pak Anu, Bu Reski apa kira-kira? Sebagai teman. Ya, berarti sampai di sini saya meyakini bahwa teman-teman rekan-rekan seperjuangan di SMP Negeri 1 sudah memahami. Nah, bila mana kita sudah pada posisi manajer, maka yang dilakukan adalah pendekatan untuk mengembalikan posisi anak yang
bermasalah, salah satu yang kita pelajari adalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Pendekatan segitiga restitusi. Apakah itu? Ini. Pendekatan restitusi yang harus kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, kamu terlambat lagi. Iya Bu. Terus dilanjutkan validasi tindakan yang salah. Apakah kamu sudah benar? Keyakinan apa yang kamu langgar? Setelah itu menanyakan keyakinan. Kira-kira solusinya bagaimana? Nanti saya harus begini Bu, begini di video tadi. Nah, itu contoh segitiga restitusi. Lanjut, guru sebagai manajer berapa restitusi. Nah, saya kira tadi sudah paham ya. Kita bisa melampaui ini langsung saja pada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Guru pun juga pernah berbuat salah, murid apalagi. Jangan kita ketika sedang melakukan pendekatan segitiga restitusi pada anak-anak, kita seperti seorang hakim dan terdakwa. Ya, kita harus menjadi hakim yang baik. Jangan seperti apa? Kita jangan sampai seperti jaksa yang hanya menuntut kesalahan terdakwa. Tapi kita sebagai hakim yang baik yang bisa memberikan dampak yang positif. Setelah itu baru kita katakan kepada anak-anak, yuk kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Setelah kita stabilkan identitasnya, kamu pasti punya alasan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah daripada ini. Ini hanya sekedar urusan telat loh Pak, jangan main-main. Kalau di perusahaan telat 5 menit pecat, ya itu kalau sudah di dunia nyata. Kita tugasnya guru kan hanya mendorong sebagai fasilitator, juga sebagai motivator. Anak diberikan kesadaran dan nanti akan menjadi kebiasaan dan itu akan menjadi budaya. Setelah itu dia akan menyadari kesalahannya, dia mengetahui solusinya bagaimana dan selanjutnya. Baik, sebelum penutup, saya ingin ada ice breaking. Kira-kira masih sanggup ya ice breaking untuk pertemuan hari ini? Ini mendekati sesi penutupan. Kita sepakat ya, game ya, terakhir ya. Sepakat dah ini, sepakat dah. Ya, clue-nya perhatikan pertanyaannya. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Saya ulang, perhatikan pertanyaannya. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3. Kalau ini berapa? 3. Kalau ini berapa? 3. Bu Desi? 3. Bu Tiara? 5. Bu Yulia? 1. Pak Heru? 5. Pak Andre? 3. Bu Yulia? 3. Bu Pak Widi? 1. Perhatikan clue-nya. Ya, clue-nya perhatikan pertanyaannya. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini 3. Ini masih bingung. Perhatikan clue-nya adalah perhatikan pertanyaannya. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini berapa? 1. Ya. Kita ulang ya, clue-nya perhatikan pertanyaannya. Ini 1, yang ini 2. Bu Tiara sudah enroll ya. Kalau ini 3. Pak Heru, yang ini berapa? Oke ya, penutup hari ini. Perwujudan budaya positif di sekolah kita tak lepas dari pentingnya peran guru. Ya, guru memiliki peran sentral dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru perlu memahami posisi yang tepat untuk mewujudkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah.
posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif yang paling tepat adalah menjadi seorang manajer. Sepakat ya, kita menjadi guru yang posisinya sebagai manajer ya. Sebab pada posisi inilah guru bisa menjadikan siswanya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dengan perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Semoga diseminasi hari ini yang bisa saya sampaikan berdampak pada diri saya sendiri, juga berdampak pada panjenengan semuanya, dan secara menyeluruh untuk SMP Negeri 1 Tulungagung. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita sendiri.